Halo teman-teman, kita kembali lagi jalan-jalan atau berwisata sejarah bersama channel CADV. Candi Surawono terletak di Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sekitar 25 km arah timur laut dari kota Kediri. Candi yang nama sesungguhnya adalah Wisnu Bhawanapura adalah candi yang bercorak Hinduistik dan diperkirakan dibangun pada abad 14 oleh Raja Hayam Wuruk untuk memuliakan Brewengker, seorang raja dari kerajaan Wengker atau Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit yang mangkat pada tahun 1388 Masehi. Siapakah sebenarnya Brewengker itu? Brewengker atau Wijaya Rajasa adalah menantu dari pendiri Majapahit yang menikahi Raja Dewi Mahar Rajasa atau anak dari Raden Wijaya dengan Dyah Gayatri yang adalah mertua dari Raja Hayam Wuruk yang menikahi anak Brewengker, yaitu Paduka Sari yang juga adalah permaisuri Raja Hayam Wuruk. Pantas saja sebagai menantu yang baik, Raja Hayam Wuruk membangun candi ini untuk menghormati mertuanya. Jika kita mengunjungi candi ini sangat mudah karena terletak di pinggir jalan desa yang jalannya sudah diaspal sangat baik. Area candi dipagar dengan baik dan dijaga oleh seorang petugas di pos dekat pintu masuk candi. Letak candi kurang lebih 100 meter dari pintu masuk pekarangan candi. Candi Surawono saat ini keadaannya sudah tidak utuh, hanya bagian dasar yang telah direkonstruksi. Langkah untuk menyelamatkan candi itu adalah pemugaran yang dilakukan oleh D.M. Verbeek dan J. Nebel tahun 1908 dan diselesaikan oleh P.J. Perquin pada tahun 1915. Pemerintah Hindia Belanda sangat menghargai dan mengagumi karya cipta bangsa kita, sehingga mereka merasa perlu mengadakan restorasi atau pemugaran untuk melihat keindahan Candi Surawono. Sejak saat itu, nampaknya tidak ada lagi upaya restorasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, hanya mencatat atau meregistrasi bagian-bagian candi yang runtuh. Pada saat memasuki menuju candi, kita bisa melihat berjajar reruntuhan candi yang terlihat sudah diregistrasi oleh pihak berwenang dan berharap suatu saat nanti dilakukan restorasi sehingga keindahan candi yang sudah sebagian runtuh bisa kembali dinikmati keindahannya. Candi Surawono merupakan candi yang bercorak Hinduistik. Candi ini terletak di Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten
Kediri, sekitar 25 km arah timur laut dari kota Kediri. Relief di Candi Surawono menunjukkan tentang kehidupan, ajaran dalam bentuk kisah, dan relief-relief binatang atau tantri yang dipahat pada dinding lapik candi. Keunikannya, setiap relief dipahat pada bingkai. Pada dinding kaki candi ada dua kelompok relief cerita. Pada panel panjang sebelah utara dan barat daya menggambarkan relief Arjuna Wiwaha atau Mintaraga, dan panel pendek di pojok timur laut menggambarkan relief Bubuksa dan Sri Tanjung. Kisah dalam relief candi. Ukuran Candi Surawono tidak terlalu besar, hanya 8 kali 8 meter persegi. Candi yang seluruhnya dibangun menggunakan batu andesit merupakan Candi Siwa. Saat ini seluruh tubuh dan atap candi telah hancur, tak bersisa. Hanya kaki candi setinggi sekitar 3 meter yang masih tegak di tempatnya. Untuk naik ke selasar di atas kaki candi terdapat tangga sempit yang terletak di sisi barat. Menilik letak tangga dapat disimpulkan bahwa candi ini menghadap ke barat. Penampil sisi barat tempat tangga candi berukuran besar sehingga denah candi seakan-akan tidak berdenah bujur sangkar. Kakawin ini menceritakan Sang Arjuna ketika ia bertapa di Gunung Mahameru, lalu ia diuji oleh para dewa dengan dikirim 7 bidadari. Bidadari ini diperintahkan untuk menggodanya. Nama bidadari yang terkenal adalah Dewi Supraba dan Tilotama. Para bidadari tidak berhasil menggoda Arjuna, maka Batara Indra datang sendiri menyamar menjadi seorang Brahmana tua. Mereka berdiskusi soal agama dan Batara Indra menyatakan jati dirinya kemudian pergi. Setelah itu ada seekor babi yang datang mengamuk dan Arjuna memanahnya. Tetapi pada saat yang bersamaan ada seorang pemburu tua yang datang dan juga memanahnya. Ternyata pemburu ini adalah Batara Siwa. Setelah itu Arjuna diberi tugas untuk membunuh Niwatakawaca, seorang raksasa yang mengganggu kayangan. Arjuna berhasil dalam tugasnya dan diberi anugerah boleh mengawini 7 bidadari tersebut. Kisah Bubuksa dan Gagang Aking. Ada 2 orang bersaudara bernama Gagang Aking sebagai sang kakak dan Bubuksa adalah adiknya. Kemudian mereka belajar untuk menjadi pertapa dan mendapat perkenan dewa. Mereka belajar dari seorang guru, tetapi dalam pelaksanaan laku, bertapanya menempuh 2 jalan yang berbeda. Gagang Aking melaksanakan laku bertapanya dengan menahan diri dari semua keinginan jasmaninya, sehingga dia menjadi sangat kurus. Atau Gagang Aking
Sementara Bubuksa dalam melaksanakan laku bertapanya tidak membatasi apapun yang diinginkannya dilakukan, sehingga badannya menjadi gendut. Kemudian dewa menguji kedua kakak beradik itu. Datanglah harimau penjelmaan dewa untuk memakan kedua pertapa itu. Harimau mendatangi Gagang Aking, dan ketika hendak memakannya, dia menolak karena badannya kurus, sehingga tidak akan memuaskan harimau lapar itu. Harimau mendatangi Bubuksa dan hendak memakannya. Ternyata dengan rela hati dia mau dimakan harimau itu. Bagi Bubuksa, inilah jalan laku tapa dia untuk menghadap sang dewa. Harimau jelmaan dewa itu menyatakan bahwa Bubuksa telah lulus dalam laku bertapanya karena dia tulus. Dia diminta untuk naik ke punggung harimau itu dan akan diantar ke tempat para orang suci di Swargaloka. Tetapi Bubuksa memohon supaya Gagang Aking kakaknya juga diperbolehkan ikut ke tempat para orang suci. Harimau mengizinkan, tetapi dia tidak boleh di punggungnya, melainkan dengan memegang ekor harimau itu. Kisah tentang ketulusan dalam meraih keinginan walaupun harus mengorbankan dirinya, itulah yang menjadi pesan moral dalam kisah Gagang Aking dan Bubuksa. Kisah berikutnya adalah kisah Raden Sidapaksa dan Sri Tanjung. Raden Sidapaksa adalah keturunan Sadewa, salah satu kesatria dari Pandawa yang sangat mengabdi kepada raja yang jahat dan licik, Raja Sulakrama di negeri Sindurejo. Raden Sidapaksa diperintah untuk mencari obat kepada begawan Tombo Petra yang bertapa di pegunungan. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik bernama Sri Tanjung. Sri Tanjung bukanlah gadis biasa karena ibunya adalah bidadari yang turun ke bumi dan diperistri seorang manusia. Mereka menjalin cinta dan Sri Tanjung dibawa ke kerajaan Sindurejo. Raja Sulakrama diam-diam terpesona akan kecantikan Sri Tanjung. Nah, sang raja menyimpan hasrat untuk merebut Sri Tanjung dari tangan suaminya, sehingga ia mencari siasat agar dapat memisahkan Sri Tanjung dari Sidapaksa. Lantas, Raja Sulakrama mengutus Sidapaksa untuk pergi ke Swargaloka dengan membawa surat yang isinya pembawa surat ini akan menyerang Swargaloka. Sidapaksa dihajar oleh para dewa setelah membaca surat tersebut. Kesalahpahaman itu dapat diselesaikan ketika Sidapaksa menyebut jati dirinya bahwa ia adalah keturunan Pandawa. Di kerajaan, Raja Sulakrama memaksa Sri Tanjung untuk bersedia menjadi istrinya. Tetapi Sri Tanjung menolak dan Raja Sulakrama memaksa dan memeluknya. Saat itulah Sidapaksa melihat bahwa Raja dan Sri Tanjung berpelukan. Dan bahkan Raja memfitnah dia bahwa Sri Tanjung yang mengajak untuk berbuat serong,
Sidopakso marah dan membunuh Sri Tanjung dengan kerisnya. Tetapi sebelum dibunuh, Sri Tanjung berkata bahwa jika nanti yang keluar bukan darah tetapi air yang berbau harum, berarti dia tidak bersalah. Dan ternyata yang keluar dari tubuh Sri Tanjung adalah air yang harum dan dia tidak bersalah. Sidopakso menyesal dan memohon para dewa menghidupkan kembali Sri Tanjung. Di relief Candi Surawono terdapat pula perjalanan sukma Sri Tanjung ke Swargaloka ketika akan bertemu atau menghadap Dewi Durga dengan mengendarai seekor ikan. Setelah mengetahui kisah ketidakadilan yang menimpa Sri Tanjung, maka Sri Tanjung dihidupkan kembali oleh Dewi Durga dan para dewa. Sri Tanjung pun dipersatukan kembali dengan suaminya, Raden Sidopakso. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih juga sudah klik like, subscribe, dan komen. Kapan-kapan jumpa lagi.